Xiao Yao ingin tahu bagaimana kehidupan Tian'er bersama Chuan Xi. Setelah mendengarkan cerita dari Tian'er, Xiao Yao merasa apakah semua ini adalah salahnya yang menyebabkan dirinya dan Tu Sanjing bisa seperti sekarang ini. 过孝无过天，又信错了人呢。姑娘，你就得相信这个东西是，若是想得到什么，会得到想要的结果。不付出都是我的错。我和景走到今日这一步。Dan setelah melihat Xiang Liu yang sudah menunggunya, Xiao Yao segera pamit kepada Tian'er. Setelah Xiao Yao dan Xiang Liu berjalan pergi, Tian'er tersadar bahwa Xiao Yao adalah Xiao Liu. Liu哥， Saat mendengar Xiao Yao menuduh dirinya sebagai dalang perusak pernikahannya, Xiang Liu langsung menceritakan bahwa sebenarnya Tu Sanjing yang meminta bantuan Xiang Liu untuk menggagalkan pernikahannya dengan Feng Long. Mendengar itu Xiao Yao langsung terkejut dan sangat marah. 帮我阻止这场婚礼，你可真是个好东西。以此印证为信，不借，借？为何不借？要惊动他人。希望你能在婚礼之前阻止。你抢婚，怎么做，价钱多少只能我说了算。信的话，可以自己去问。让你抢亲，户主怎么想，与我无关。我只是拿钱办事。混蛋！ Kemudian Xiang Liu memberitahu bahwa dirinya sudah mendapat apa yang dia inginkan, jadi Xiao Yao bisa pergi kapan saja. Sebelum Xiao Yao berjalan pergi, Xiang Liu mengingatkan Xiao Yao bahwa teluhnya masih ada dan mengancamnya jika Xiao Yao berani membocorkan bahwa dirinya adalah Fang Fengbei, maka Xiang Liu akan membuat Xiao Yao mati karena sakit hati, dan benar saja untuk membuktikan ucapannya, Xiang Liu langsung menggunakan ilmunya dan membuat Xiao Yao sampai kesakitan. Xiao Yao menganggap ini adalah alasan Xiang Liu saat dirinya berkata tidak ada waktu untuk menghilangkan teluhnya, tapi Xiang Liu tidak peduli dan langsung meninggalkan Xiao Yao yang masih kesakitan. Saat di jalan, Xiao Yao bertemu dengan Yu Xin. Xiao Yao mengaku bahwa dirinya ingin bertemu dengan Tu Sanjing dan ingin Yu Xin membawanya ke Qingqiu. Kemudian Yu Xin bersedia membawa Xiao Yao menemui Tu Sanjing. Ternyata Xiang Liu selalu memantau Xiao Yao bahwa saat Xiao Yao pergi meninggalkan Qingsui, teringat akan perkataan Xiao Yao yang dulu Xiang Liu ingin memberikan orang yang bisa menemani Xiao Yao dalam waktu jangka panjang karena Fang Fengbei sudah tiada. Dan itu adalah bentuk perhatian cinta Xiang Liu kepada Xiao Yao yang tidak pernah bisa dia ungkapkan secara langsung. Xiang Liu hanya bisa mengantar kepergian Xiao Yao dengan senyuman. Mendengar Xiao Yao datang menemuinya, Tu Sanjing sangat senang dan bergegas menyiapkan dirinya sampai meminta pelayan menyiapkan pakaian baru karena tidak ingin Xiao Yao mengetahui dirinya baru saja minum obat. Di sisi lain Chang Xuan sangat berharap Xiao Yao segera kembali. Dia mengaku tidak peduli di mana Xiao Yao berada, dirinya pasti bisa menemukannya. Chang Xuan merasa musim salju kali ini sangatlah dingin karena Xiao Yao tidak ada bersamanya. 从未见过真正的雪。 陛下小时候哄王姬画的雪画。Xiao Yao berubah pikiran dan tidak ingin menemui Tu Sanjing, dia ingin langsung pergi. Namun saat keluar melewati jendela, tidak sengaja Xiao Yao hampir terjatuh. Untungnya Tu Sanjing datang tepat waktu dan langsung memegangi Xiao Yao. Saat mengetahui Tu Sanjing yang menolongnya, Xiao Yao langsung terkejut. Xiao Yao langsung menjelaskan maksud kedatangannya ke sini kepada Tu Sanjing. Mendengar itu Tu Sanjing hanya tersenyum dan menyuruh Xiao Yao untuk beristirahat satu malam karena akan ada badai salju. Padahal badai salju tersebut adalah rekayasa dari Tu Sanjing sendiri supaya Xiao Yao tetap tinggal. 那好吧，那我先回屋。来都来了，
还是把话说清。我有话想跟你说。有话想跟你说。Chang Xuan mendapat laporan bahwa ada seseorang yang bernama Yuxin yang mendatangi rumah Tu Sanjing. Mendengar itu Chang Xuan langsung mengerti bahwa Xiao Yao ada di kediaman Tu Sanjing dan langsung menyuruh pelayan untuk segera menjemput Xiao Yao pulang. Xiao Yao menemui Tu Sanjing dan mengaku bahwa dirinya selalu memikirkan masa lalu dan sebenarnya dirinya masih diam-diam memperhatikannya. Xiao Yao merasa bersalah karena selama ini dirinya telah menyalahkan Tu Sanjing. Mendengar perkataan Xiao Yao, Tu Sanjing langsung mengaku bahwa dirinya lah yang bersalah atas semua ini. Xiao Yao merasa karena ketidakpercayaannya dan selalu merasa paling benar, dirinya kehilangan orang yang dia sukai. Mendengar semua itu Tu Sanjing langsung mendatangi Xiao Yao dan memeluknya. 错误可以纠正，有的错却再也没有办法。 Tu Sanjing menyuruh Xiao Yao untuk tidak menangis dengan memberitahu Xiao Yao tidak bersalah. Dirinya sendirilah yang telah gagal dan bersalah padanya. Tu Sanjing tidak ingin Xiao Yao menderita seperti ini. Sambil menangis dalam pelukan Tu Sanjing, Xiao Yao bertanya mengapa Tu Sanjing tidak membiarkan dirinya menikah. Tu Sanjing meminta maaf kepada Xiao Yao atas semua ini, tapi Tu Sanjing juga mengaku bahwa dirinya senang Xiao Yao tidak menikah dengan Feng Long. 混账！ 这都是混账。 Setelah melepaskan pelukan dari Tu Sanjing, Xiao Yao memberitahu bahwa besok dirinya akan kembali ke Gunung Chenrong dan melarangnya untuk mengantarnya dengan memberitahu mulai sekarang Xiao Yao melarang Tu Sanjing untuk menemuinya lagi. Mendengar itu Tu Sanjing langsung memberitahu bahwa Tu Santian bukanlah anak kandungnya. Di sisi lain Tu Santian bertanya kepada ibunya yaitu Feng Feng Yiying mengapa ayahnya tidak menemuinya. Feng Feng Yiying langsung mengalihkan perhatian Tu Santian dengan menunjukkan sihirnya. Kemudian Tu Santian bertanya apakah ibunya juga memberikan sihir kepada ayahnya. Karena setiap bertemu dengan ibunya, ayahnya langsung diam membisu. Mendengar anaknya berkata begitu, Yiying langsung merasa sedih. Tu Sanjing bercerita kepada Xiao Yao bahwa dirinya curiga Tu Santian adalah anak dari kakaknya. Dan karena mereka takut peristiwa akan terungkap, jadi mereka membunuh kakak iparnya. Tu Sanjing beranggapan Yiying meminta nenek menaruh obat untuk diberikan padanya sehingga dirinya hilang kesadaran. Dan pada malam itu Tu Sanjing mengira Yiying adalah Xiao Yao dalam keadaan kondisi setengah sadar, dan karena Xiao Yao adalah orang yang paling dicintainya, Tu Sanjing mengaku bahwa dirinya tidak akan melakukannya seperti itu. Tu Sanjing juga memberitahu akan melakukannya setelah dirinya menikahi Xiao Yao. Mendengar semua penjelasan Tu Sanjing, Xiao Yao mengaku bahwa dirinya percaya kepada Tu Sanjing. 我愿意相信你。 Tu Sanho sangat marah ketika Yiying mengajaknya bertemu karena Tu Sanjing ada di Qingqiu sekarang dan dia takut jika dilihat orang lain semua usahanya akan sia-sia. Yiying pun memberitahu bahwa dirinya tidak ingin hidup bersembunyi seperti ini lagi. Kemudian Yiying juga berencana mengajak Tu Sanho untuk membunuh Tu Sanjing. Mendengar itu Tu Sanho hanya menyuruh Yiying untuk bersabar sebentar lagi. 的药分量一日比一日，我已经派人探查过了啊，需要我们动手啊。真情。 痛经蛇，不如静静等待。 Xiao Yao bertanya kepada Tu Sanjing jika dirinya sudah curiga dari awal, mengapa Tu Sanjing tidak memberitahukan hal ini kepadanya. Mendengar itu Tu Sanjing mengaku bahwa dirinya belum memiliki buktinya. Saat Tu Sanjing batuk-batuk, Xiao Yao khawatir dan bertanya ada apa dengannya, namun Tu Sanjing mengaku bahwa dirinya baik-baik saja. Saat Tu Sanjing hendak pergi, Tu Sanjing kembali batuk sampai mengeluarkan darah. Karena Tu Sanjing juga tidak mau mengaku kepadanya, Xiao Yao langsung memeriksa keadaan Tu Sanjing sendiri, dan setelah mengetahui keadaan Tu Sanjing yang sudah buruk, Xiao Yao sangat sedih sampai menangis, kemudian langsung memeluk Tu Sanjing dengan sangat erat. 这你呢？不要为我哭，不要哭。 Xiao Yao membuatkan resep untuk Tu Sanjing dan menyuruhnya untuk tidak sembarangan menggunakan energi rohnya. Tu Sanjing mengambil hiasan yang dulu pernah dikembalikan oleh Xiao Yao dari balik bajunya dan memberikannya lagi kepada Xiao Yao dengan memberitahu sebagai biaya pengobatannya. Tiba-tiba utusan Raja Xian datang untuk menjemput Xiao Yao.
Xiao Yao langsung mengambil hiasan tersebut dan menyuruh Tu Sanjing merawat dirinya dengan baik. Mendengar itu Tu Sanjing langsung bersemangat dan memberitahu bahwa dirinya beberapa saat lagi akan pergi ke kota Xi dan meminta Xiao Yao untuk terus mengobatinya. Ayah angkat Xiang Liu yaitu Hong Jian bertanya bagaimana caranya membujuk keluarga Tu Sanjing untuk membantu mengirim makanan dan rumput. Xiang Liu mengaku pengusaha tentu saja membahas bisnis, dan karena Xiang Liu tidak ingin menjelaskan lagi tentang bisnis apa, Hong Jian tidak mau bertanya lagi. Saat melihat para prajuritnya yang sangat bersemangat, Xiang Liu teringat Xiao Yao yang mengatakan padanya asal dirinya bersedia meninggalkan semuanya, dia akan pergi bersamanya. Xiao Yao menghadap ke Raja Agung, namun karena Raja Agung terlihat sangat marah, Xiao Yao langsung berdiri di balik Chang Xuan berharap Chang Xuan akan melindunginya. Dengan marah Raja Agung menyuruh Xiao Yao untuk maju dan menjelaskan semuanya. Raja Agung juga bertanya sebenarnya ada apa antara Xiao Yao dan Fang Fengbei. Jika Fang Fengbei ingin menikahinya, mengapa Fang Fengbei tidak berani menghadap Raja Agung sendiri? Mendengar itu Xiao Yao langsung memberitahu bahwa Fang Fengbei sudah mati. Chang Xuan langsung terkejut mendengar itu, Xiao Yao beranggapan Fang Fengbei mati karenanya, jadi tidak ingin mengungkit lagi masalah tersebut. Kemudian Raja Agung menyuruh Xiao Yao untuk menjelaskan semua itu kepada semua orang. Chang Xuan menyuruh Xiao Yao untuk pergi ke kamarnya dan beristirahat karena dirinya akan mendiskusikan sesuatu dengan Raja Agung. Setelah Xiao Yao pergi, Chang Xuan bertanya apakah saat Raja Agung menyuruh dirinya merekrut Xiang Liu, Raja Agung tahu kalau Xiang Liu dan Fang Fengbei adalah orang yang sama. Mendengar itu Raja Agung mengaku bahwa dirinya baru mengetahuinya saat ini. Mengingat bibinya yang mati demi Qi Chen, Chang Xuan sangat marah kepada Xiang Liu karena berani mengganggu Xiao Yao lagi. Namun Raja Agung menyuruh Chang Xuan untuk tidak khawatir karena Xiao Yao berbeda dengan ibunya. Xiao Yao terlihat sangat gelisah, tapi setelah Chang Xuan datang dan melihatnya tersenyum, Xiao Yao sedikit lega karena itu artinya Chang Xuan tidak marah lagi kepadanya. Kemudian Chang Xuan memberitahu dirinya akan memberikan kompensasi kepada Feng Long. Xiao Yao menjelaskan tentang keadaannya sampai bisa dirinya pergi ke kota Qingshui dan meminta bantuan Yu Xin untuk mengantarnya ke kota. Kemudian untuk merayu Chang Xuan agar tidak marah kepadanya, Xiao Yao menuangkan minum untuk Chang Xuan dan juga langsung memijat pundak Chang Xuan dan membuat Chang Xuan menjadi senang dan tidak marah lagi. Xiao Yao memberitahu akan pergi ke Gunung Lima Dewa besok dan akan meminta maaf kepada ayahnya. Xiao Yao sangat menyesal karena sudah mempermalukan ayahnya di Dahuang dan hampir merusak reputasinya. Xiao Yao beranggapan semua menteri Haoling pasti membencinya. Mendengar itu Chang Xuan beranggapan jika Xiao Yao tidak bisa tinggal di Haoling, maka menyuruh Xiao Yao untuk tinggal di puncak Xiao Yu seumur hidupnya. Chang Xuan memberitahu sebenarnya bagus juga Xiao Yao tidak menikah karena bisa menemaninya seumur hidup dan dirinya juga bersedia menemani Xiao Yao kemana saja Xiao Yao pergi. Yiying mendengar kabar dari pelayannya bahwa Tu Sanjing sekarang minum obat dengan dosis dan beranggapan penyakit Tu Sanjing semakin parah dan mungkin tidak bisa hidup lebih lama lagi. Saat Xiao Yao kembali ke Haoling, dia langsung menemui ayahnya dan meminta maaf atas semua masalah yang telah dia timbulkan. Mendengar itu Raja Haoling merasa Xiao Yao bisa bertindak sesuka hatinya karena ayahnya adalah Raja Haoling yang sangat hebat. Raja Haoling bertanya apakah Xiao Yao pergi ke kediaman Tusan. Mendengar itu Xiao Yao mengaku bahwa dirinya ingin menemui Tu Sanjing. Raja Haoling memberitahu jika Xiao Yao menginginkan Tu Sanjing, dirinya bisa saja membantunya, tapi Xiao Yao mengaku ingin menangani masalah ini sendiri. Kemudian Xiao Yao meminta kunci gudang pribadi kepada ayahnya karena Xiao Yao ingin membuat sebuah obat. Dengan ramuan dari berbagai macam bahan dan juga darahnya, akhirnya Xiao Yao berhasil membuat obatnya. Saat Xiao Yao sedang berpikir, tiba-tiba ayahnya datang dengan memberitahu bahwa dirinya melihat mata Xiao Yao mempunyai niat membunuh. Kemudian ayahnya bertanya siapa yang ingin Xiao Yao bunuh.
Mendengar itu pun Xiao Yao mengaku bahwa sebenarnya dirinya ingin membunuh dua orang, tapi kematian tidak bisa menyelesaikan masalah dan dirinya ingin mencari kebenaran. Kemudian Xiao Yao memberitahu bahwa dirinya ingin kembali ke dataran tengah. Mendengar itu Raja Haoling langsung menyetujuinya dan mengingatkan bahwa ayahnya di sini selalu ada untuk membantunya. Tu Sanjing mengetahui bahwa ada seseorang yang telah mencoba untuk meracuninya, dan setelah diselidiki ternyata orangnya adalah pelayan Yiying yaitu Xuan Zhou. Yiying dan pelayannya dibawa ke sidang. Saat diselidiki, pelayan tersebut langsung mengakuinya dan langsung bunuh diri untuk melindungi Yiying yang merupakan dalang sebenarnya.他做出这种事情，我难辞其咎。泉州是我的侍女，责罚。 Sebelum Xiao Yao kembali ke Chenrong, Anian berpesan agar di musim dingin mendatang Xiao Yao pulang dan mengajaknya melewati musim dingin dengan hangat di Gunung Lima Dewa bersamanya. Mendengar itu Xiao Yao menyuruh Anian untuk menunggunya pulang, kemudian dirinya akan mengajari Anian berenang pergi ke dasar laut menangkap kepiting dan makan ikan bakar. 好，等我回来教你哦。去吧。我走了。 Kali ini Tu Sanjing tidak berhasil untuk mengungkapkan kejahatan Yiying. Kemudian pelayan datang membawa surat dari Xiao Yao untuk Tu Sanjing yang berisi Xiao Yao mengajak Tu Sanjing bertemu di kota Zi. Setelah membaca surat tersebut, Tu Sanjing langsung menyuruh Jing Ye untuk mengemasi barangnya dan pergi ke kota Zi besok pagi. Raja Xian mendapat laporan dari Fang Fengbei bahwa kemampuan pasukan tempur lautnya sudah ada peningkatan drastis. Kemudian tiba-tiba ada kabar bahwa Xiao Yao sudah pulang dan membuat Raja Xian menjadi sangat senang, beda dengan Feng Long yang sedikit merasa marah. Feng Long dengan jujur mengaku kepada Raja Xian bahwa sebenarnya saat mendengar orang yang mengungkit tentang Xiao Yao, hatinya masih merasa kesal. Mendengar itu Raja Xian langsung meminta maaf kepada Feng Long untuk mewakili Xiao Yao. Raja Xian juga beranggapan sudah membuat Feng Long merasa tidak adil, jadi pasti dirinya akan mencari cara untuk menebusnya. Melihat Xiao Yao sudah pulang, Chang Xuan merasa sangat senang. Kemudian Chang Xuan bertanya mengapa Xiao Yao menyulam. Xiao Yao memberitahu bahwa dirinya menyulam ini untuk membuat kantong wewangian yang akan dia berikan ke Tu Sanjing untuk menaruh pil. Xiao Yao memberitahu bahwa Tu Sanjing sakit parah, dan jika tidak segera diobati, takutnya tidak bisa hidup melebihi 100 tahun dan sekarang dialah tabibnya. Kemudian Chang Xuan juga meminta Xiao Yao untuk menyulamkan bunga flamboyan untuknya, bunga favoritnya dan juga Xiao Yao. Mendengar itu Xiao Yao memberitahu akan menyulamnya setelah menyelesaikan ini, namun Chang Xuan tidak terima dan menyuruh Xiao Yao untuk membuatkannya terlebih dahulu. 我画还不行吗？好好好。 Karena melihat Xiao Yao yang belum mahir melukis, Chang Xuan sampai turun tangan membantu Xiao Yao untuk melukis bunga flamboyan. Mendengar Chang Xuan yang terus mengomelinya, Xiao Yao sedikit kesal. Kemudian dengan sengaja mencoret pipi Chang Xuan dengan warna dan langsung tertawa. Melihat Chang Xuan yang marah, Xiao Yao langsung meminta maaf dan menyuruh Chang Xuan juga mencoret di wajahnya. 好吧，那你也 Tapi bukannya mencoret, Chang Xuan malah terus memandangi wajah Xiao Yao dan ingin menciumnya. Tapi kemudian Chang Xuan tersadar dan langsung mencoret wajah Xiao Yao. 我想要的，不满意。 小气鬼。 你说谁呢？你再给我说。 Raja Agung dan pelayannya yang mendengar Chang Xuan dan Xiao Yao sedang bercanda merasa sedikit senang. 和王姬在一起的时候才这么。自古难两全。 Di sisi lain Tu Sanjing sedang sibuk mempersiapkan kedatangan Xiao Yao, dan saat Xiao Yao datang, Tu Sanjing langsung merasa sangat senang. Xiao Yao langsung memeriksa keadaan Tu Sanjing dan memberitahu tubuh Tu Sanjing sekarang sudah membaik. Xiao Yao juga menyuruh Tu Sanjing untuk tetap minum obat yang diresepkannya, tapi menurunkan dosisnya setengah. Setelah itu Xiao Yao langsung berpamitan pergi, tapi sebelum pergi Xiao Yao meminta izin untuk minta bantuan Jing Ye. Xiao Yao ingin minta bantuan Jing Ye untuk menyusun buku besarnya sekalian mengajarkan kepada dua pelayannya. Tapi Jing Ye memberitahu dalam hal berhitung, tidak ada yang lebih hebat daripada ketua klan Tu Sanjing. Kemudian Jing Ye menyarankan agar Tu Sanjing saja yang membantu Xiao Yao. Tapi karena Xiao Yao yang menyuruh Jing Ye, Tu Sanjing menyuruh Jing Ye untuk segera pergi.
Tapi ternyata Xiao Yao malah ingin bertanya beberapa hal kepada Jing Ye dan bukan untuk membantunya menangani masalah buku besar. Kemudian Xiao Yao menyuruh Jing Ye untuk tidak membicarakan hal ini kepada Tu Sanjing. Xiao Yao juga menyuruh Jing Ye untuk memberikan 2 benda kepada Tu Sanjing. 宗后，我就一直怀疑是涂山侯做的，证明他比景更好，我竟然真的在通过征服景的你。奴婢一定会保密。 Setelah mendapat pil dari Xiao Yao, Tu Sanjing merasa sangat senang. Tapi setelah membaca surat dari Xiao Yao yang memberitahu mulai hari ini dirinya tidak akan menemui Tu Sanjing lagi dan beberapa pesan yang lain kepadanya, Tu Sanjing merasa sedikit sedih. Xiao Yao memberikan kantong yang dibuatnya dengan sulaman bunga flamboyan sekaligus membuatkan manik anti racun kepada Chang Xuan. Sambil tersenyum Chang Xuan merasa Xiao Yao ingin meminta sesuatu darinya. Mendengar itu Xiao Yao langsung memberitahu bahwa dirinya ingin sebuah perjamuan dan Xiao Yao menyuruh agar 4 nama ini harus datang ke perjamuan tersebut. 办一场宴会。哦，李永场、防风阴影、涂山侯需要到场，但这4个人。说的办。 Saat mendengar Fang Feng Yiying, Chang Xuan penasaran apa yang akan dilakukan oleh Xiao Yao, tapi Xiao Yao hanya memberitahu bahwa dirinya ingin melakukan kejahatan. Selir Sangyang sudah melaksanakan perjamuan yang diinginkan Xiao Yao. Xin Yu ingin mengajak Feng Long ke perjamuan yang diadakan Selir Sangyang karena mendengar Xiao Yao akan hadir di sana. Tapi Feng Long tidak mau karena merasa dirinya tidak diundang, tapi karena Xin Yu langsung berangkat, akhirnya Feng Long mengikutinya. Yiying sedang minum teh bersama Selir Sangyang. Saat melihat Xiao Yao yang sedang minum sendirian, Li Rongchan langsung mengajak Tu Sanjing untuk menghampirinya. Dan sifat usil Li Rongchan kembali lagi dengan langsung menyuruh Xiao Yao untuk mempertimbangkan kembali Tu Sanjing karena Xiao Yao telah meninggalkan Feng Long dan reputasinya yang telah dirusak oleh Fang Fengbei. Kemudian Xiao Yao mengaku bahwa dirinya ingin setangkai bunga begonia yang ada di tengah danau itu. Saat Xiao Yao mengaku menginginkannya sekarang, tanpa basa-basi Tu Sanjing langsung berlari dan melompat ke dalam air untuk memetik bunga tersebut. Melihat Tu Sanjing melompat ke air, semua orang menjadi terkejut dan melihatnya. Setelah memetik bunga tersebut, Tu Sanjing langsung memberikannya kepada Xiao Yao. Xiao Yao memetik 1 bunga dan langsung menaruh di rambutnya sebagai hiasan dan membuat Tu Sanjing tersenyum bahagia, dan sisa bunganya dibuat gelang di tangannya. Melihat Tu Sanjing yang basah kuyup, Li Rongchan langsung mengeringkannya dengan kekuatan rohnya. Xin Yu datang dan langsung mengkritik Xiao Yao dan membuat Tu Sanjing menjadi sangat marah, namun Xiao Yao menghentikannya. 好歹是夫人。 Xin Yu terus saja berulah, tiba-tiba Raja Xian datang, tapi karena kesal dengan Xin Yu, Chang Xuan langsung mendatangi Selir Sangyang dan itu membuat Xin Yu menjadi cemburu dan marah. Chang Xuan memanggil Xiao Yao dan langsung mengambil bunga yang ada di rambutnya, kemudian menaruh di rambut Selir Sangyang. Xiao Yao merasa sedikit sakit kepala, kemudian meminta izin Chang Xuan untuk pergi. Mendengar itu kebetulan Chang Xuan ingin menemui kakeknya dan akhirnya mereka pergi bersama. Sebelum pergi Chang Xuan membisikkan sesuatu di telinganya sehingga membuat Selir Sangyang sedikit tersenyum. Begitupun Xiao Yao yang sedikit melirik ke arah Tu San Ho dan membuat Tu San Ho sedikit tersenyum. Karena sangat kesal, Xin Yu hampir saja terjatuh dan kemudian langsung pergi. Namun dihentikan oleh Feng Long supaya tidak ada yang berani mengkritiknya sebagai ratu. Kemudian Xin Yu mengajak semua orang untuk minum arak bersama. 林兰，去把本宫带来的回去，咱们也别没了兴致。谢王后。 与大家共饮。陛下是因为你，才不要以为是我等本分，非为陛下分忧，不让陛下不痛快，才是。哥哥，等等我们。 Chang Xuan memarahi dan mengomeli Xiao Yao karena telah dimarahi Xin Yu tapi kenapa membalasnya. Dan saat melihat bunga begonia yang ada di tangan Xiao Yao, Chang Xuan langsung mengambilnya dan membuangnya karena menurutnya bunga begonia tidak cocok untuknya dan langsung mengambil bunga flamboyan dan memakaikannya di rambut Xiao Yao sambil tersenyum. 海棠花宴在这个。 Li Rongchan masih saja mengomel karena melihat Tu Sanjing yang melakukan apa saja yang diinginkan Xiao Yao tadi saat di perjamuan. Dia beranggapan Tu Sanjing tidak tahu malu karena sampai menanamnya di rumah. Li Rongchan sangat heran kepada Tu Sanjing karena demi Xiao Yao dirinya selalu membahayakan nyawanya sendiri.
Namun Tu Sanjing hanya tersenyum sambil memandangi bunga tersebut. Xiao Yao datang ke toko perhiasan dan tiba-tiba Tu San Hao datang dengan langsung menyapanya. 他们不敢轻易的拿出来。即请随我来。